Materi kita yang pertama adalah tentang teks berita. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu berita? Ya, betul. Berita adalah laporan suatu peristiwa atau kejadian. Peristiwa yang dilaporkan haruslah peristiwa yang terkini sehingga menarik membaca. Laporan tersebut harus dituturkan secara benar dan tidak memihak. Teks berita dapat berisi tentang segala yang terjadi di dunia. Teks tersebut dapat ditulis di media cetak, disiarkan melalui radio, ditayangkan melalui televisi, atau diunggah melalui situs internet. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Teks berita tidak bisa dilepaskan dari profesi jurnalis, wartawan, reporter, dan pers. Ciri-ciri berita tertulis yaitu meliputi yang pertama berisi fakta dan objektif, bukan opini atau gagasan dari penulis. Yang kedua yaitu unik atau jarang ditemui. Maksudnya adalah peristiwa atau kejadian yang tidak sering terjadi. Yang ketiga yaitu aktual, yaitu merupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Yang keempat yaitu tidak ada rekayasa atau sesuai dengan aslinya. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa baku, singkat, jelas, dan menarik. Yang keenam yaitu menginformasikan waktu dan tempat yang jelas. Yang ketujuh yaitu disampaikan secara kronologis. Unsur berita biasanya disebut dengan pokok-pokok berita. Unsur berita merupakan syarat sebuah berita. Unsur tersebut meliputi yang pertama apa. Apa menginformasikan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Di mana mendeskripsikan tempat kejadian. Kapan menyebutkan waktu kejadian peristiwa dengan jelas dan rinci. Siapa memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Mengapa mengemukakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Bagaimana menjelaskan proses kejadian atau suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah teks berita yang baik umumnya memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu aktual. Maksud aktual di sini adalah mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan peristiwa yang baru saja terjadi maupun fakta terbaru dari suatu peristiwa lama. Yang kedua adalah faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Yang ketiga yaitu penting. Ada dua hal dalam berita yang dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat yaitu menarik. Menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, dan memiliki unsur kedekatan. Dalam pers mengenal berbagai jenis berita. Yang pertama adalah straight news. Yang kedua adalah depth news. Yang ketiga investigation news. Yang keempat adalah interpretative news. Yang kelima adalah opinion news.
Straight news atau berita langsung adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas. Straight news dibagi menjadi dua, yakni hard news dan soft news. Hard news merupakan berita paling update, berkualitas, serta memiliki nilai. Biasanya, hard news berisi berita yang bersifat khusus atau mengenai yang tidak disangka akan terjadi atau tiba-tiba. Contohnya, berita tentang meledaknya bom panci di sebuah halte di Jakarta atau kebakaran di sebuah pasar tradisional. Yang kedua adalah soft news. Soft news biasanya berupa berita pendukung dari berita utama atau berita-berita yang tidak bersifat serius dan menegangkan. Berita soft news misalnya berita tentang keramaian di tempat-tempat wisata pada masa liburan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah depth news atau berita mendalam, menyajikan berita yang berisi ulasan mendalam mengenai suatu peristiwa. Yang kedua, yakni investigasi news atau berita investigasi merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Lalu, yang keempat adalah interpretative news, adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian penulisnya atau reporter. Yang terakhir yaitu opinion news adalah berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu hal atau peristiwa.